Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 401. Selamat mendengarkan. Bukankah kamu mengatakan ingin bertemu David sebelum ini? Dia ada di Springfield sekarang. Saya akan membuat janji untuk membiarkan semua orang bertemu satu sama lain. Lagi pula, kami semua dari SCC, jadi senang bisa mengenal satu sama lain, kata Clinton. Dia ingin menggabungkan kekuatan ketiganya untuk menghadapi penunjukan 10 tahun dalam waktu 3 bulan. Meski dia masih belum tahu bagaimana Lorraine akan membuatnya bertarung dengan Stan. Menurutnya, persaingan mereka akan menjadi tidak lebih dari membandingkan kekuatan yang mendukungnya serta kekuatannya sendiri. Jika mereka membandingkan kekuatan mereka sendiri, dia pikir dia tidak kalah dengan Stan. Namun, dia tidak begitu yakin dengan kekuatan di belakangnya. Lagi pula, ibu kota adalah kota yang telah ada selama ribuan tahun. Hampir setiap dinasti dan generasi kerajaan didirikan di sana, jadi ada banyak keluarga dengan sejarah yang kaya. Springfield hanyalah anak muda yang sedang naik daun dibandingkan dengannya. Dalam hal ekonomi, Springfield sudah melakukannya melampaui ibu kota. Tetapi dari segi sejarah dan latar belakang, Springfield masih tertinggal jauh. Dia belum menyelidiki berapa banyak orang yang telah diikat Stan selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia yakin itu lebih dari dirinya sendiri. Dia sekarang perlu mengumpulkan semua kekuatan yang bisa digunakan agar dia bisa menghadapi ini. Setelah semua keributan di ibu kota, Clinton sekarang sepenuhnya menganggap David sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Sekarang, Clinton perlu menghilangkan konflik antara David dan Silva yang disebabkan oleh Daniels sebelumnya. Meski keduanya belum pernah bertemu, karena temperamen Silva, dia akan mengingat David. Dia meramalkan bahwa jika ada kesempatan, dia pasti akan menikam David dari belakang. Silva mungkin bahkan tidak akan memaafkan Clinton jika dia punya kesempatan, apalagi David. Bagi orang seperti Silva, minat adalah hal yang paling penting. Dia adalah ular yang dingin dan berbisa, dan mungkin saja datang dan gigit Anda kapan saja. Oleh karena itu, Clinton juga takut akan terjadi konflik di dekat rumah. Jika itu terjadi, dia akan kalah, bahkan sebelum penunjukan 10 tahun dimulai. Untungnya, dia masih bisa menahan Silva dan terjadi pertukaran kepentingan di antara keduanya. Mereka, apakah David di Springfield? Tanya Goldie. Dia baru saja tiba. Kebetulan, saya juga ingin melihat orang yang berani membuat keributan di ibu kota, kata Goldie. Mata berbinar, senang bertemu dengannya juga. Saya juga ingin melihat apa yang mampu dilakukan David untuk membuat Zimmerman berkorban begitu banyak terakhir kali hanya untuk membela dia. Silva juga berkomentar. Silva, aku meminta David datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian berdua. Meskipun David sedikit langsung terakhir kali, memang Daniels yang awalnya salah. Plus, akulah yang menurunkan. Daniels, Zimmerman, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun sebelum Anda dan 10 tahun Stan janji temu. Tapi setelah itu, saya harap Anda tidak akan ikut campur. Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya akan membuat janji dengan David besok dan semua orang akan bertemu di sini. Clinton menunggu Silva mengatakan itu. Setelah penunjukan 10 tahun selesai, Silva dipersilakan untuk melawan David sampai mati dan itu akan terjadi. Tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, semuanya adalah kombinasi dari kepentingan. Goldie, latar belakang David tidak sederhana, dan dia juga merupakan keberadaan yang misterius. Aku masih bisa menemukan sedikit petunjuk tentang dia di masa lalu, tetapi sekarang saya tidak dapat menemukan apapun. Anda sebaiknya tidak tertarik padanya, atau saya khawatir Anda akan terjebak sehingga Anda tidak dapat membebaskan diri darinya, kata Clinton dengan sungguh-sungguh sambil menatap Goldie. Yah, Zimmerman, ini pertama kalinya kamu menunjukkan perhatian yang begitu besar kepadaku. Saya sangat tersanjung, sayang sekali kamu tidak akan menerima saya. Saya tidak tertarik dengan Silva jadi saya hanya bisa mencari target selanjutnya. Saya tidak percaya ada orang yang saya akan terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Akan lebih baik jika Anda tidak mengatakan apa-apa, tetapi karena Anda mengatakannya, saya sungguh ingin mencobanya, jawab Goldie dengan acuh tak acuh. Siapakah Goldie Rogers? Orang yang akan membuatnya jatuh cinta belum lahir. Dia bahkan berpikir bahwa Clinton dan Stan, dua tokoh teratas generasi ini, tidak sehebat itu. Paling-paling, mereka baik-baik saja. Jika benar-benar ada pria yang membuatnya jatuh cinta, maka dia akan menerkamnya tanpa berbohong. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 402. Semua orang mengira tujuan Goldie adalah seluruh keluarga Rogers. Namun, keluarga Rogers tidak berarti apa-apa baginya. Pada kebanyakan, itu hanya batu loncatannya.
Tujuannya tidak akan berhenti di situ. Clinton sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia memiliki mulut yang begitu besar? Terus terang, pria normal sulit menahan godaan wanita seperti Goldie. Bukan karena dia sombong dan tidak ingin mendapatkan Goldie, tetapi Goldie adalah mawar yang dipenuhi duri. Begitu dia menyentuhnya, akan sulit baginya untuk menyingkirkannya. Belum lagi, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Jika dia memprovokasi Goldie, dia akan kalah dari Stan bahkan sebelum Lorraine muncul. Selain itu, Goldie sangat ceroboh, jadi apakah dia benar-benar menyukainya? Mungkin tidak, dia hanya bisa sedikit cemburu pada Lorraine. Goldie, jika kamu benar-benar berpikir demikian, maka aku bersedia melanggar kesepakatan dengan Zimmerman hanya untuk membunuh David, sela Silva kali ini. Oke, Silva, jika kamu bisa membunuh David, aku akan menjadi wanitamu. Kenapa tidak, kan? Goldie mendorongnya, tidak peduli dia begitu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Apakah kamu serius? Tentu saja, kapan aku pernah mengingkari kata-kataku? Oke, berhenti bicara, kalian berdua. Semakin banyak Anda berbicara, semakin keterlaluan Anda jadinya. Silva, saya dapat memberitahu Anda bahwa David, identitas terkait dengan Falcon, semangat Summerland. Identitas pastinya masih belum diketahui. Zachary, salah satu dari 8 besar pejuang dari fraksi T mati karena ini. Jangan bodoh, Clinton menyela mereka berdua. Jika dia tidak menghentikan mereka berdua sekarang, mereka mungkin benar-benar pergi dan menyerang David. Yang satu ingin mencobanya sementara yang lain benar-benar punya nyali untuk melakukannya. Falcon, semangat Summerland, Goldie dan Celia terkejut. Ini jauh lebih jera daripada ketika Clinton mengatakan bahwa latar belakang David tidak sederhana. Di Summerland, tidak ada keluarga yang ingin menyinggung Falcon. Mereka semua berusaha memasukkan orang yang mereka kenal ke dalam. Zimmerman, apa kamu yakin? Anda tidak bisa berbicara omong kosong tentang ini, tanya Silva. Ya, tidak semua orang bisa bergabung dengan Falcon. Lagi pula, bukankah Falcon tidak pernah terlibat dalam pertengkaran antar keluarga? Apakah kematian Zachary ada hubungannya dengan Falcon? Goldie juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Clinton menatap mereka berdua. Dia tahu mereka tidak akan menyerah kecuali dia menjelaskannya kepada mereka. Dia juga mengetahui hal ini melalui koneksinya di ibu kota. Pada akhirnya, keluarga Zimmerman menggunakan menjadi keluarga elit bangsawan di ibu kota. Ketika pihak lain mengungkapkannya kepadanya, mereka juga menyuruhnya untuk tidak menyebarkan berita ini. Sekarang, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak memberitahu mereka, keduanya akan terus bertanya. Zachary terbunuh. Falcon memberitahu tuan tua keluarga Queen melalui menteri kabinet ibu kota dan kemudian meminta keluarga Queen untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika tidak, keluarga Queen akan tercerabut. Jika tidak, mengapa keluarga Queen, keluarga kelas 1 di ibu kota, tidak berani mengambil tindakan? Mereka diam-diam menemukan anak haram untuk menggantikan Zachary dan bahkan mengatakan bahwa Zachary meninggal karena penyakit mendadak. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Falcon melakukan ini? Tanya Silva. Goldie juga menatap Clinton, matanya penuh keraguan. Falcon dan Satuan Tugas Khusus adalah 2 departemen khusus di Summerland dengan kekuatan hebat. Mereka biasanya tidak berpartisipasi dalam perjuangan antara keluarga aristokrat di negara sama sekali. Ini adalah fakta yang diketahui publik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 403. Begitu mereka melakukannya, itu berarti hak mereka dilanggar, dan keluarga yang terlibat akan tamat. Ini memang masalahnya. Jika saya tidak khawatir Anda memulai konflik dengan David, saya akan melakukannya. Tidak mengatakannya, saya harap Anda akan berperilaku. Setelah mengatakan ini, Clinton berhenti bicara, bangkit, dan pergi. Silva dan Goldie saling memandang. Jika David terlibat dalam Falcon, maka keadaan akan menjadi sulit. Bukan karena mereka takut. Manakah dari keluarga bangsawan elit di Summerland yang tidak memiliki sejarah? Yang mana salah satu keluarga bangsawan elit di Summerland tidak punya koneksi di tempat tinggi? Hanya saja agak sulit untuk mengambil tindakan terhadap David. Goldie baik-baik saja dengan ini karena dia tidak punya dendam terhadap David. Dia hanya ingin tahu dan ingin Silva mencari tahu siapa David. Lagi pula, apa yang dilakukan David kali ini memang agak terkenal dan dia cukup misterius. Semua orang ingin mengetahui lebih banyak tentang dia. Di sisi lain, Silva makan daging sapi dengan David. Siapa yang tidak tahu bahwa Morris adalah orangnya? Meski begitu, seluruh keluarga Daniels tersingkir karena David. Meskipun Clinton juga memberikan keuntungan yang cukup untuk memberikan kompensasi kepadanya, David sendiri tidak menawarkan apapun sebagai gantinya. Banyak orang di Springfield membicarakannya di belakang punggungnya mengenai masalah ini. Mereka mengatakan bahwa Silva orang yang tidak dapat diandalkan. Orangnya dicabut dan dia tidak melakukan apa-apa, yang sangat merusak reputasinya.
Dia tidak bisa melakukan apapun untuk Clinton sekarang, tetapi dia akan menjatuhkan David terlebih dahulu untuk membenarkan namanya. Namun, dari kelihatannya sekarang, dia masih harus memikirkan rencana lain. Oke, aku juga pergi. Silva, menilai dari penampilanmu sekarang, kurasa kau sudah ketakutan setengah mati. Jadi kurasa begitu harus mengambil tindakan terhadap David sendiri. Ketika Goldie hendak pergi, dia tidak lupa memicu Silva. Silva terus berpikir sendiri. Dia bukan seseorang yang bodoh dan tidak akan gegabah berurusan dengan David hanya karena ucapan provokatif Goldie. Dia masih perlu merenungkan hal ini dengan hati-hati kalau dia mendapat masalah. David sedang menemani Pearl dalam tur ke Springfield ketika Clinton menelepon untuk memintanya bertemu keesokan harinya. David memiliki kesan yang baik tentang Clinton. Dia tahu bahwa mereka hanya bertukar kepentingan karena sebelumnya Clinton telah membantunya. Karena itu, dia menerima. Kebetulan saat ini Pearl akan membawa orang-orangnya untuk berkembang ke luar negeri. Dia pikir dia sudah melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Pearl. Selama 3 hari ini, dia cukup santai dan keduanya bersenang-senang. Cukup menyenangkan untuk bersantai seperti ini sesekali. Pearl tampaknya telah berubah dari pengusaha wanita yang tidak tersenyum menjadi gadis yang ceria dan ceria seperti dulu. Keesokan harinya, Pearl siap meninggalkan Summerland dengan tim elit yang dipilihnya. David membawa mereka ke bandara. Pearl, perjalanan aman. Setelah Anda memiliki tata letak dan berada di jalur yang benar, Anda dapat kembali. Aku akan menunggumu, kembali dengan penuh kemenangan untuk mengadakan makan malam penyambutan untukmu, kata David. Saya mengerti, Tuan Liddell. Namun, saya tidak membutuhkan makan malam sambutan. Kamu hanya perlu menemaniku selama 3 hari lagi, kata Pearl sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum, ada kelembapan di matanya. David tercengang saat dia menatap Pearl dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke, aku akan menemanimu selama 5 hari. Anda berjanji?" Pearl sangat enggan, tapi dia tidak punya pilihan. Karena David memintanya melakukan ini, dia harus pergi. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah dia pergi. Selain itu, 3 hari ini jelas merupakan 3 hari paling bahagia dalam 20 tahun lebih hidupnya. Dia telah bepergian ke seluruh Springfield dengan orang yang disukainya. Mereka pergi kemanapun dia ingin pergi dan melakukannya apapun yang ingin dia lakukan. David juga sepenuhnya mengikuti pengaturannya. Mereka seperti pasangan. Mereka makan, menonton film, berbelanja, dan pergi ke pasar malam bersama. Untuk mendapatkan 5 hari yang lebih bahagia di masa depan, dia harus bekerja keras dan mencoba yang terbaik untuk kembali secepat mungkin. Pada saat mereka akhirnya berpisah, semua orang sudah memasuki lorong itu. Sekarang, hanya Pearl dan David yang tersisa. Ayo, Pearl, gerbang boarding akan ditutup, kata David kepada Pearl sambil memperhatikan semua orang pergi. Pearl tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap David dengan kedua tangan terulur. David ragu-ragu sebelum maju beberapa langkah dan memeluk Pearl. Keduanya berpelukan selama lebih dari 10 detik. Pearl berbisik di dalam mobil David, "Dev, saat aku kembali, aku akan mengajakmu berenang di kolam renang pribadi, kita berdua saja." Setelah berbicara, dia mendorong David menjauh, tetapi dalam prosesnya, Pearl menempelkan bibirnya dengan ringan ke bibir David di depannya, berpisah darinya dan berbalik untuk pergi. Kemudian, Pearl memasuki boarding pass. David masih berdiri di sana dengan hampa. Kemudian, dia menyentuh bibirnya. Apakah Pearl diam-diam menciumnya? Dia sangat berani. Ditambah lagi, dia juga melihat air mata Pearl jatuh saat dia berbalik. Pearl adalah kandidat terbaik untuk pergi ke luar negeri menurutnya. Bukan karena yang lain tidak cocok, tetapi mereka akan cocok tidak memiliki efek yang ideal. Lagi pula dia tidak berusaha menghasilkan uang. Siapa yang tidak tahu cara membelanjakan uang? Hanya saja dia ingin mengembangkan Islip Capital sehingga bisa mengendalikan ekonomi global. Jika adalah orang lain, mungkin perlu waktu lebih lama. Ditambah lagi, jika dia meminta yang lain untuk pergi, mereka tidak akan seberani Pearl ketika mengeluarkan uang. Oleh karena itu, poin mewah akan meningkat jauh lebih lambat. Sayangnya, banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menangani hubungannya dengan Pearl. Wanita ini telah membantunya selama ini. Pearl telah melakukan segalanya sejak Islip Capital awalnya didirikan dan yang harus dilakukan David hanyalah berinvestasi di dalamnya. Selain meminta perusahaannya selama 3 hari kali ini, dia tidak pernah membuat permintaan lain. Plus, ini sepertinya bukan permintaan juga. Awalnya, David mengira Pearl adalah wanita yang memuja uang dan dia hanya dekat dengannya karena hal ini. Saat itu, dia baru saja mendapatkan sistemnya, jadi dia bersikap seperti pemula. Memikirkan kembali hal itu sekarang, dia punya berperilaku sangat kekanak-kanakan. Ketika keluarganya datang, David menyadari Pearl sama sekali tidak menyembah uang. Jika tidak,
dia tidak akan mengirim semuanya uang yang dia hasilkan di rumah selama bertahun-tahun, menyebabkan dia tidak pernah menikmati makanan lengkap atau pakaian hangat. Dia miskin ketika dia masih muda, dan dia takut akan hal itu. Itu sebabnya dia berpikir bahwa uang bisa menyediakan keamanan untuknya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menolak berbagai alasan keluarganya untuk meminta uang kepadanya. Itu apa yang menyebabkan dia merindukan uang dan membuat orang lain berpikir bahwa dia memujanya. Wanita ini tidak sama dengan wanita pemuja uang di luar sana. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan uang, dan mereka tidak akan pernah menjalin hubungan. Sementara itu, Pearl jelas menghargai hubungan, yang membuat David tidak tahu apa-apa dan tidak yakin harus berbuat apa. Ketika David tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan uang, dia akan mulai merasa tersesat. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 404. Mendesah. Setelah ini, David menghela nafas, berbalik, dan pergi. Setelah David kembali dari bandara, dia langsung pergi ke klub Rubik. Clinton meneleponnya setengah jam yang lalu untuk memberitahu kepadanya bahwa mereka berada di klub Rubik. Namun, saat itu, dia baru saja mengirim Pearl dan yang lainnya ke bandara. Dia pasti tidak akan pergi lebih awal sebelumnya. Pearl naik ke pesawat. Setelah tiba di klub Rubik dan mengungkapkan tujuannya, dia dibawa ke lantai paling atas oleh seorang petugas. Setelah mencapai lantai atas klub Rubik, petugas membawa David ke kamar pribadi Clinton dan pergi. Ini bukan tempat yang tidak bisa dia masuki. David tidak mengetuk pintu. Sebaliknya, dia hanya mendorong pintu terbuka dan masuk. Dengan peningkatan tajam dalam kekuatan selama periode ini, David mulai perlahan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi oleh kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang struktur kekuasaan Summerland karena latar belakangnya yang dangkal. Dengan miliknya kekuatan saat ini, bahkan Lucas dan Lyman bukanlah saingannya. Plus, dia bahkan secara pribadi dipanggil oleh Owl, Tuan Stephanie. David tidak muda, tetapi statusnya dapat dikatakan telah sepenuhnya melampaui generasi muda tersebut. Sebagai Clinton dan Stan, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang siapa yang nomor satu di antara generasi muda, Clinton dan Stan akan melakukannya. Harus mengambil kursi belakang jika David mengambil tindakan. Selain sebagai yang terbaik di kalangan generasi muda, David juga termasuk dalam salah satu kelompok kecil masyarakat, yang terbaik bahkan di antara generasi yang lebih tua di seluruh Summerland. Setelah membuka pintu, David melihat 3 anak muda duduk-duduk dan mengobrol, salah satunya adalah Clinton. Ketika Clinton melihat David, dia berdiri dan berkata, "Dev, kamu di sini. Silakan, duduk dimanapun Anda suka, izinkan saya memperkenalkan Anda." Keduanya adalah pendiri SCC. Ini Silva dan ini Goldie. Silva memandang David, matanya sedikit menyipit, meniru ular berbisa. Dia tidak menangkapmu atau berbicara. Saat Goldie menatap David, matanya berbinar. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dengan nama normal seperti itu akan terlihat begitu tampan dan tenang. Setidaknya dari segi penampilan, David memberikan kekalahan telak kepada Silva, pria yang telah dirusak oleh anggur, dan wanita David bahkan jauh lebih baik daripada Clinton jika dia membandingkan mereka. "Halo, saya Goldie Rogers." Goldie berdiri dengan murah hati dan mengulurkan tangannya sebelum berkata, "Halo, saya David Liddell." David juga mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Goldie. Karena wanita cantik itu sangat murah hati, dia tidak bisa malu. Ketika dia duduk, David melirik Silva. David bisa merasakan 3 aura berbeda dengan kekuatan pikirannya yang kuat ketika dia memasuki ruangan. Clinton kuat dan ganas, Goldie memikat, sementara Silva jahat dan dingin. 3 aura berbeda dari 3 Master Dragon Rank. David juga kaget, kapan Master peringkat naga mulai muncul di mana-mana. Herring tim dari Falcon hanya memiliki 10 Master peringkat naga dan dia baru saja bergabung dengan tim. Saat ini, ada 3 di sini. Namun, dia tidak mengekspos mereka karena orang-orang ini hanya menunjukkan kekuatan rangker harimau puncak, sementara Clinton menunjukkan kekuatan seseorang yang setengah jalan menuju Dragon Rank. Jika bukan karena kekuatan pikirannya yang sangat kuat, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Sepertinya ada banyak talenta tersembunyi di dunia ini. 3 orang yang dia temui dengan santai semuanya adalah Master peringkat naga dan mereka tidak terlalu tua. Mereka tampak seperti baru berusia 30-an. David tidak tahu berapa banyak Master tersembunyi di luar sana. Oleh karena itu, dia masih tidak bisa mengendur sekarang. Dia setidaknya harus mendapatkan terobosan dalam fisiknya dan memasuki alam lain sebelum dia bisa merasakan sedikit lebih banyak kemudahan. Dibandingkan dengan ketiga orang ini, Zachary dari 8 pejuang hebat fraksi T, Hank, dan yang lainnya semuanya hanya sampah. Mereka bahkan tidak berada di peringkat harimau. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 405. Jika itu masalahnya,
Apakah Temen Stan dapat bersaing dengan Clinton? Setidaknya dia mungkin berada di peringkat naga. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat dan tidak akan membiarkan Clinton mengikatnya ke dalam kompetisi seperti ini. Zachary dan Hank bisa menjadi salah satu dari 8 petarung hebat ketika mereka bahkan tidak berada di peringkat harimau, jadi yang lain 6 pejuang hebat mungkin tidak jauh lebih baik dari mereka. Mengapa Rangker Naga membentuk fraksi T dengan sekelompok orang yang bahkan belum mencapai peringkat harimau? Bukankah ini seperti orang dewasa membawa beberapa anak bermain di lumpur? Selanjutnya, jika fraksi T hanya memiliki Stan sebagai satu-satunya Dragon Ranker mereka, bagaimana mereka akan bertarung melawan ketiga peringkat naga itu di SCC? Atau apakah fraksi T menyembunyikan bakat mereka juga? David tidak mengerti mengapa orang-orang ini selalu bersembunyi. Apakah mereka memiliki musuh yang ingin mereka kejutkan? Dev, kamu menamparkan wajah fraksi T kali ini di ibu kota dan akhirnya membalas SCC. Kami telah ditekan oleh fraksi T selama ini, kata Clinton sambil tersenyum. Kamu lucu, Clinton. Saya tidak melakukan apa-apa. David, apakah keluarga Queen tidak mengganggumu setelah kamu membunuh Zachary? Tanya Goldie langsung. Tidak ada ide. Zachary menyewa seseorang untuk membunuhku, jadi aku membunuhnya terlebih dahulu. Saya pikir keluarganya mungkin tidak memiliki wajah untuk menyebabkan apapun masalah bagi saya. Lagi pula, Zachary lah yang mengambil langkah pertama. Seorang pembunuh juga akan dibunuh oleh orang lain cepat atau lambat, kata David. Goldie jelas tidak puas dengan jawaban David. Dia akan terus mengejar masalah ini tetapi Clinton selangkah lebih maju darinya. Dev melemahkan kekuatan fraksi T dengan membunuh Zachary dan dia adalah pahlawan hebat bagi SCC. David sedikit terdiam. Bagi ketiganya, sampah seperti Zachary yang bahkan belum mencapai peringkat harimau setara dengan Agas. Sekarang, Clinton ingin berterima kasih atas kontribusinya yang besar terhadap SCC dengan membunuh Zachary. David hanya bisa memuji Clinton atas penampilannya yang luar biasa. Clinton, kamu tidak perlu terlalu sopan. Jarang bagi David untuk memiliki kesempatan untuk kembali, dan tidak ada artinya untuk terus berlama-lama. Jika dia punya waktu untuk mengunyah lemak bersama mereka, dia sebaiknya kembali dan berpikir tentang bagaimana membelanjakan lebih banyak uang dan dapatkan lebih banyak poin mewah. Lebih penting memiliki terobosan dalam fisiknya sekarang. Oke, aku tidak akan menyebutkan masalah ini lagi. Saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini untuk memperkenalkan Anda kepada dua pendiri SCC. Pada saat yang sama, saya ingin menjernihkan kesalahpahaman antara Anda dan Silva. Kesalahpahaman apa yang kita miliki? Tanya David. Sepertinya ini pertama kalinya dia bertemu dengan pria bernama Silva ini. Sejak saat dia berjalan melewati pintu, Silva telah menatapnya dengan tatapan jahat di matanya. Awalnya, David agak penasaran. Terakhir kali Anda datang ke sini, Anda mengalahkan Daniels bersaudara, yang merupakan bawahan Silva, kata Clinton. Jadi begitu, David tiba-tiba tersadar. Tidak heran pria itu menatapnya dengan niat membunuh saat dia masuk ke ruangan. David mengira Silva cemburu karena David lebih tampan darinya. Namun, apakah dia akan membunuh hanya karena orang lain lebih menarik darinya? Ini tidak masuk akal. Sayangnya, inilah alasannya. Daniels bersaudara adalah sampah dengan melakukan semua hal itu. Jika Silva bisa mengambil mereka sebagai bawahan mereka, itu berarti dia juga bukan orang yang baik. David bisa merasakan itu dari aura menyeramkan dan dingin yang dipancarkan Silva. David tidak ingin berpura-pura sopan dengan orang seperti itu, dan dia juga tidak ingin berdamai dengan Silva. Jika Silva berani memprovokasi David, David akan menyingkirkannya. Dia telah menyingkirkan Justin, puncak nomor 1 Dragon Ranker, jadi tantangan apa yang akan dihadapi seseorang yang berada di tahap pemula dari Dragon Rank? Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 406. Jadi, David berkata langsung, tidak ada yang salah paham, kan? Saya sangat berbelas kasih karena tidak membunuh keji. Orang-orang seperti Daniels bersaudara. Orang Sylvia ini tidak perlu meminta maaf padaku. Saya sangat pemaaf dan tidak akan membagi rambut tentang ini. Ketiga orang di ruangan itu tercengang setelah David selesai berbicara. Bahkan Clinton tidak menyangka David akan mengatakan itu. Jelas bahwa David bermaksud menyinggung Silva dengan melakukan ini. Silva menatap David dengan mata seperti ular. Siapapun yang mengenalnya dapat mengatakan bahwa dia sedang marah. Zimmerman, bukan berarti aku tidak menghormatimu. Tetapi kamu sendiri mendengar betapa tidak tertariknya dia dan bagaimana dia tidak menghormati saya. Apakah Anda tidak ingin meminta maaf kepada saya? Tanya David, pura-pura tidak tahu. Minta maaf padamu? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk itu? David, jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena keluarga Queen tidak bisa berbuat apa-apa padamu setelah kau membunuh Zachary. Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Queen masih ada bermil jauhnya dari lingkaran elit di Summerland,
kata Silva dengan jijik. Apakah kamu mengatakan keluargamu sangat kuat? Kamu akan segera tahu apakah kita kuat. Zimmerman, saya harus pergi sekarang karena saya masih memiliki sesuatu perlu diurus. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya janjikan. Tetapi setelah janji temu, saya harap Anda tidak ikut campur lagi, kata Silva sebelum berdiri dan pergi. Silva pasti tidak bisa berbuat apa-apa pada David dengan Clinton hari ini. Jika tidak, dia tidak keberatan mengajari David pelajaran. David hanya menunjukkan kekuatan Mid Tiger Ranker. Namun, dia masih muda dan sekitar 10 tahun lebih muda dari Clinton dan yang lainnya. Dia benar-benar jenius untuk bisa menjadi Mid Tiger Ranker pada usia ini. Dia pergi begitu saja, betapa membosankan. David mengira Silva akan melakukan sesuatu padanya. Benar saja, masih ada perbedaan antara anak-anak kaya elit ini dan orang-orang seperti Zachary. Paling tidak, mereka jauh lebih licik dan canggih daripada Zachary. Silva tidak tahu bahwa kehadiran Clinton adalah hal yang memungkinkannya melarikan diri untuk saat ini. Jika tidak, jika dia berani mengambil tindakan, David akan melumpuhkannya bahkan jika dia tidak membunuhnya. Dev, tolong beri saya muka dan jangan berkonflik dengan Silva untuk saat ini, Clinton berkata. Tujuan dia membawa kedua pria itu ke sini adalah untuk menjernihkan kesalahpahaman mereka. Jangan sampai mereka berkelahi. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan melemahkan kekuatan orang-orang di pihaknya. Tanpa diduga, keduanya akhirnya berpisah dengan cara yang buruk. Dalam hal ini, dia tidak ingin khawatir lagi. Itu akan baik-baik saja selama tidak ada yang terjadi pada keduanya. Mereka dalam 3 bulan ke depan. Clinton, jangan khawatir. Saya tidak akan menyerang kecuali seseorang menyinggung perasaan saya. Selama mereka tidak memprovokasi saya terlebih dahulu, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, kata David penuh arti. Itu hebat. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di Springfield, beritahu saya. Saya masih cukup dihormati di Springfield. Setelah itu, David dan Clinton membicarakan beberapa topik yang tidak relevan. Sementara itu, Goldie menunjukkan ketertarikan yang besar pada David. Seperti inilah wanita. Mereka adalah makhluk yang sangat ingin tahu, semakin misterius sesuatu, semakin banyak mereka ingin mempelajarinya. Jika dia bisa mencari David dengan mudah, dia tidak akan tertarik padanya. Namun, saat ini, mereka tidak dapat menemukan informasi tentang David sama sekali. Semakin misterius dia, semakin dia membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia secara tidak langsung mencoba menanyakan latar belakang dan identitas David. Namun, jawaban David kebal. Setelah mengobrol untuk waktu yang sangat lama, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Setelah keluar dari klub Rubik, rencana awal David adalah mampir ke South River Province untuk mengunjungi Bibi Sally dan Bibi Diana. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 407. Setelah itu, dia akan pergi menghadiri reuni. Namun, saat ini, rencananya telah berubah. Reuni kelas mungkin ditunda untuk beberapa waktu. Istirahat baru saja dimulai dan beberapa teman sekelas belum kembali. Jadi untuk sementara ditetapkan sebulan kemudian. Ini diputuskan oleh teman sekelasnya di obrolan grup kemarin. Karena masih pagi, David berencana membawa Julia ke Dark Chapel sebelum ini karena ini yang terpenting saat ini dalam daftarnya. Akan baik-baik saja jika dia tidak bisa datang ke reuni ketika saatnya tiba. Dia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Keamanan Dark Chapel adalah hal terpenting untuk saat ini. Dia hanya akan santai mengungkap identitasnya dan diserang oleh Falconia hanya ketika Dark Chapel mulai digunakan. Medan magnet dan benar-benar aman. Setelah membuat rencananya, David terbang kembali ke ibu kota pada hari yang sama. Kali ini, dia tidak memberitahu Celia. Sebaliknya, dia langsung saja dengan Julia ke Dark Chapel keesokan harinya. Perhentian pertama mereka adalah kota Lou, kota provinsi terdekat dengan Dark Chapel. David dan Julia terbang langsung dari ibu kota ke kota Lou tempat mereka beristirahat selama sehari. Kemudian, mereka mengambil helikopter dari pangkalan militer setempat ke Dark Chapel keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di wilayah udara Dark Chapel sebelum mendarat. Meskipun ini adalah pesawat militer, namun tampak seperti pesawat sipil karena sengaja disamarkan. Jika tidak, itu akan ditemukan oleh mata-mata Falconia dan akan ada masalah yang tidak perlu. Sebagai pusat transportasi kedua kerajaan, ada banyak pebisnis yang melewati Dark Chapel setiap hari. Itu juga kota kecil tapi makmur, dan banyak helikopter melakukan perjalanan bolak-balik di sekitarnya. Oleh karena itu, David dan Julia tidak mencolok. Ketika tentara bayaran Haus Darah memegang kendali, pajak yang dikenakan pada orang-orang di sini sangat tinggi. Uang yang mereka hasilkan pergi ke Bloodthirsty Mercenaries.
Namun, mereka tidak punya pilihan selain membayar karena kedua kerajaan tidak memiliki yurisdiksi atas tempat ini. Haus Darah Tentara Bayaran membuat aturan di sini dan kapten mereka adalah seorang maniak. Mereka sering menangkap orang-orang yang melawan. Setelah mereka ditangkap, mereka tidak akan pernah kembali. Alter Red Flame Mercenaries menyingkirkan mercenary Haus Darah. Mereka menghapus pajak dan biaya, yang menyenangkan orang yang melakukan bisnis di sini karena mereka sebelumnya harus membayar banyak uang setiap tahun. Sebagian besar orang yang berbisnis di Dark Cape adalah warga dari dua kerajaan, dan jumlahnya sangat sedikit. Masyarakat adat di Dark Cape. Setelah David dan Julia turun dari helikopter lepas landas. Pilotnya berasal dari Departemen Militer Kota Lou. Dia telah menerima perintah dari atasannya untuk mengirim 2 orang ke Tanjung Gelap. Meskipun dia sedikit penasaran dengan identitas keduanya, sebagai seorang prajurit, dia tidak akan leluasa berbicara dan tidak akan bertanya tentang hal-hal yang bukan urusannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada David dan Julia selama beberapa jam dia mengemudikan helikopter. Ini adalah kesadaran dia sebagai tentara. Setelah mereka turun dari helikopter, David membawa Julia ke kastil di tengah Dark Cape. Mereka telah mengganti pakaian mereka dan tidak ada yang tahu seperti apa penampilan mereka semula. Ketika mereka tiba di pintu masuk kastil, David memanggil killer untuk menjemput mereka. Setelah mereka masuk ke kastil, David kembali ke penampilan biasanya. Orang-orang yang ditempatkan di kastil adalah semua anggota tentara bayaran api merah yang lebih dapat diandalkan. Oleh karena itu, David tidak khawatir bahwa dia akan terungkap. Selain itu, begitu Julia berhasil, tidak apa-apa meski identitasnya terungkap. Tanpa ancaman senjata mematikan berskala besar dari Falconia, David tak kenal takut. Apalagi dia punya tanah air mendukung dia. Selanjutnya, Julia mulai membenamkan dirinya ke dalam pekerjaannya dan mengumpulkan segala macam peralatan. Ini semua dikirim ke sini melalui berbagai saluran sebelum dia dan David tiba. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 408. Sementara itu, David meminta killer untuk memanggil tim inti Red Flame untuk rapat. Di dalam pusat kastil di Dark Cape, David meminta killer untuk memanggil petinggi tentara bayaran api merah untuk sebuah pertemuan segera. Mereka tiba satu demi satu. Wakil kapten pertama, Killer. Wakil kapten kedua, Paul. Wakil kapten ketiga, Tulip. Ada juga seorang pemuda kurus dan tampak lemah. David ingat bahwa dia harus menjadi seseorang dari Bloodthirsty tentara bayaran. Kenapa dia ada di sini? David melontarkan tatapan bertanya pada Killer. Ketika Killer melihatnya, dia berdiri dan berkata, "Kapten, dia adalah mantan penasihat tentara bayaran yang haus darah. Namanya adalah Rory Hudson dan dia adalah penduduk asli Dark Cape. Saya telah melihat ke masa lalunya dan dia tidak membunuh siapapun saat dia berada di tentara bayaran yang haus darah. Pada dasarnya, dia hanya akan membantu tentara bayaran yang haus darah dengan urusan internal. Banyak miliknya ide bermanfaat untuk perkembangan kita, dan dia memiliki reputasi yang baik di Dark Cape, jadi saya memutuskan untuk mempertahankannya." "Rory Hudson menyapa Anda, Kapten." Pria kurus itu melangkah maju dan membungkuk kepada David. David memandang pria itu dengan hati-hati. Dia tampaknya tidak terlalu tua dan tampak seperti berusia 27 atau 28 tahun. Dia sedikit kurus dan dia tidak memiliki banyak kekuatan. Dia harus berada di kelas 2 atau 3, yang sedikit lebih kuat dari orang biasa. "Apakah kamu penduduk asli Dark Cape?" tanya Daud. "Ya, Kapten," jawab Rory. "Karena kamu pernah menjadi penasihat tentara bayaran haus darah, kamu seharusnya mempelajari Dark Cape dengan cermat sebelum ini. Katakan padaku, bagaimana situasi saat ini di Dark Cape?" "Kapten, saya percaya bahwa meskipun situasi Dark Cape saat ini terlihat bagus, itu tetap didasarkan pada keseimbangan antara dua kerajaan. Begitu keseimbangan antara kedua kerajaan mulai sedikit miring, Dark Cape akan terjadi hancur." "Oh, harap spesifik." "Tanjung Gelap terletak di antara dua kerajaan, dan itu adalah satu-satunya tempat tanpa gangguan magnet. Jadi ini sangat titik strategis yang penting. Tak satu pun dari kedua kerajaan itu akan mengizinkan yang lain untuk mendapatkannya. Jadi begitulah tempat itu diduduki oleh mantan tentara bayaran haus darah dan api merah saat ini. Tapi begitu keseimbangan antara dua kerajaan rusak, Dark Cape akan berada dalam situasi genting. Tanjung Gelap adalah hanya sebuah perahu kecil di depan dua kerajaan dan dapat ditelan oleh gelombang besar kapan saja. Tidak peduli yang mana sisi Dark Cape condong ke arah, itu hanya akan berakhir dihancurkan. Jadi, bagaimana ini harus diselesaikan?" tanya David lagi. "Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, pertama, tidak peduli kekuatan mana yang menempati Dark Cape, pasti ada pertempuran kelas atas kekuatan untuk menghalangi semua pihak.
Kekuatan Tyrant sebagai Dragon Ranker puncak tidak cukup, dan setidaknya mereka membutuhkannya untuk memiliki kekuatan yang setara denganmu, Kapten. Kedua, Dark Cape harus menemukan cara untuk menarik medan magnet di sekitarnya sehingga kedua kerajaan tidak dapat menggunakannya senjata mematikan berskala besar di Dark Cape. Kedua kondisi ini sangat diperlukan. Selebihnya untuk memperkuat Red, api dan lengan Dark Cape. Setelah Rory berbicara singkat, dia berhenti berbicara. Dia mempercayai David untuk memahami apa yang dia katakan. Dari penghapusan pajak David di Dark Cape hingga berbelanja secara royal pada senjata canggih, David jelas adalah orang yang akan mencapai hal-hal hebat. Dia ingin menyampaikan pendapat ini kepada Tyrant sebelumnya, tetapi Tyrant tidak cukup kuat untuk menghalangi semua pihak, jadi dia menyerah bangun pikiran itu. Bahkan jika dia mengungkapkan pikirannya dan Tyrant melakukan apa yang diperintahkan, siapapun dengan kekuatan David akan dapat melenyapkan tentara bayaran yang haus darah. Jadi, kedua syarat itu tidak dapat disangkal. Dark Cape tidak akan aman jika salah satunya tidak diimplementasikan. Rory, bagus kamu bisa memikirkan ini. Saya akan menyerahkan pengembangan Dark Cape kepada Anda. Mereka bertiga akan bekerja sama dengan Anda dan saya yakin Anda juga ingin melindungi kampung halaman Anda, bukan? Ya, Kapten. Rory menjawab dengan gembira. Meskipun dia telah dinaikkan oleh 3 wakil Kapten Api Merah, semuanya masih belum pasti kapten di sekitar. Itu karena dia tahu bahwa wajah perak adalah penguasa Api Merah yang sebenarnya. Sekarang setelah dia akhirnya ditegaskan oleh kapten, dia secara alami sangat senang. Selain itu, tentara bayaran Api Merah jauh lebih manusiawi daripada tentara bayaran yang haus darah. Mereka hanya membunuh orang yang pantas dibunuh. Tidak seperti tentara bayaran haus darah yang beroperasi dengan keyakinan, milikku, jalan atau jalan raya. Lebih jauh lagi, Tyrant benar-benar gila. Red Flan juga membebaskan Dark Cape dari pajak, yang akan sangat besar kelompok tentara bayaran mana yang tidak ingin menduduki Dark Cape untuk pajak setinggi langit. Dia sedikit bingung tentang niat sebenarnya dari Red Flame menduduki Dark Cape. Kali ini saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Dark Cape akan menjadi basis Red Flame di masa depan. Kita harus membuat tempat ini menjadi sebuah entitas yang tidak takut pada kekuatan apapun, termasuk 2 kerajaan. Jadi Killer, kamu harus bergegas dan membeli berbagai senjata dan perlengkapan yang kuminta. Yakinlah, Kapten, jawab Killer dengan hormat. Peralatan yang terpeleset di sini 2 hari lalu bisa menarik medan magnet untuk menyembunyikan Dark Cape setelah itu. Dirakit, saya juga menyewa teknisi untuk datang. Aku tidak akan lama sebelum Dark Cape bisa berhenti belajar sebesar apapun serangan rudal. Ditambah dengan kekuatan saya yang diperlihatkan, kami telah memenuhi 2 kondisi yang disebutkan Rory. Setelah ini, saya akan meninggalkan sisa perkembangan untuk Anda semua. Benar-benar, ketiga wakil kapten itu bertanya pada saat bersamaan. Tentu saja, aku tidak akan bercanda tentang ini. Itu hebat, Core yang hadir sangat bersemangat. Dark Cape akan menjadi tempat yang tidak takut pada kekuatan apapun, dan mereka akan jauh lebih nyaman hidup. Di sini, bagi siapa saja yang memiliki kerabat dan teman, Anda dapat meminta mereka untuk pindah ke Dark Cape. Tempat ini sangat besar dan di sana masih banyak tempat yang belum berkembang. Saya ingin mengubahnya menjadi negara yang merdeka. Ya, Kapten, untuk periode berikutnya, David mengawasi Julia di Dark Cape. Menarik medan magnet tidak sesederhana yang dikatakan David. Itu bukan kesepakatan yang dilakukan bahkan setelah perangkat dirakit, karena mereka akan menjual perlu menjalankan banyak percobaan. Dengan demikian, kemajuannya sangat lambat. Bulan berlalu dengan cepat, namun, Julia masih belum selesai. Secara luas, dia akan bekerja lebih dari 10 jam sehari. David akan membiarkannya beristirahat saat dibutuhkan. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Di aula Inanti sebelumnya, Dark Cape telah membeli banyak senjata. Mereka bahkan membeli 8 kapal selam dan 1 kapal induk dari pasar gelap Chaos Land. Selain itu, Pearl secara bertahap mulai melaksanakan rencananya di luar negeri sementara ibu kota Liga Timur di negara itu berkembang dengan mantap. Poin kemewahan David meningkat pesat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 409. Itu telah meningkat dari 1.200 poin setengah bulan yang lalu menjadi lebih dari 3.600 poin sekarang. Itu semakin dekat dan dekat ke 10.000. Waktu berlalu hari demi hari. Poin mewah David pada dasarnya meningkat rata-rata lebih dari 100 poin setiap hari. Kalau terus begini, tidak butuh waktu lama bagi David untuk memperbaiki fisiknya dan mencapai alam berikutnya. Ketika itu terjadi, dia akan benar-benar tidak takut. Sekitar 10 hari berlalu dan poin mewah David telah mencapai 5.000 poin. Pada hari ini, semua orang di Dark Cape tiba-tiba tidak dapat melakukan panggilan dengan ponsel mereka. Semua komunikasi nirkabel terputus. Hanya telepon rumah yang bisa digunakan.
Namun, hanya butuh beberapa menit sebelum pulih. Semua orang tidak terlalu terganggu. Sementara itu, di kastil pusat Dark Cape, beberapa anggota inti tentara bayaran api merah bersorak gembira. Eksperimen menarik medan magnet akhirnya berhasil. Di masa depan, Dark Cape tidak perlu lagi takut dengan serangan rudal yang dikendalikan dari jarak jauh. Begitu itu terdeteksi oleh radar, penarikan medan magnet akan segera diaktifkan dan rudal akan kehilangannya arah atau bahkan macet. Ini adalah berita bagus untuk Dark Cape. Hanya David, yang didukung oleh seluruh negara Summerland, yang dapat mencapai tujuan ini dengan begitu cepat. Kalau tidak, itu hanya mungkin setelah mereka menunggu teknologi ini menjadi populer. Saat ini, hanya ada beberapa negara besar di dunia yang dapat memanipulasi medan magnet hingga level ini. Julia bekerja lebih dari 10 jam sehari selama lebih dari 20 hari dan berat badannya turun drastis. Tanjung Gelap, di dalam lab Central Castle, beberapa anggota inti dari tentara bayaran api merah telah meninggalkan lab dan mereka memanggil tingkat menengah anggota Red Flame untuk memberitahu mereka beritanya. Nona Stephanie, terima kasih. David mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mulai sekarang, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya dengan sengaja. Bahkan jika itu terungkap, itu tidak masalah. Falconia memiliki kekuatan yang mirip dengan Summerland. Tanpa ancaman rudal jarak jauh, dia tidak akan takut selama mereka tidak mengirim wali. Jika Falconia mengirim para penjaga, Summerland tentu saja tidak akan berpangku tangan. Kekuatan tempur tingkat atas kedua belah pihak berada di bawah pengawasan pihak lain, dan begitu seseorang bergerak, mereka akan segera ditemukan oleh pihak lain. Dengan demikian, kedua kekaisaran tidak akan bertindak gegabah. Ini terutama benar dalam situasi saat ini di mana semuanya tidak diketahui. Saat medan magnet terus berkembang, penjaga akan menjadi kekuatan mutlak untuk mengendalikan dunia. Tidak ada kekaisaran yang bisa kalah. David, kamu tidak perlu terlalu sopan denganku. Anda juga salah satu dari kami di Summerland. Anda bahkan menyelamatkan saya terakhir waktu, kata Julia kelelahan. Dia telah berada di lingkungan kerja dengan tekanan tinggi selama lebih dari 20 hari dan itu memang berat baginya. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa. Nona Stephanie, istirahat dulu. Anda telah bekerja selama berhari-hari sehingga Anda harus beristirahat dengan baik. Kami hanya akan kembali ketika Anda sudah cukup pulih, kata David. Oke, namun, Anda harus berhenti memanggil saya Nona Stephanie. Panggil saja aku Jules. Kurasa itu tidak pantas, kata David ragu-ragu. Jules terdengar terlalu intim, dan David tidak terbiasa dengan ini. Apa yang tidak pantas tentang ini? Teman-teman saya semua memanggil saya seperti itu, atau apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak melihat saya sebagai teman Anda? Tanya Julia. Mustahil, Anda telah banyak membantu saya, bagaimana mungkin saya tidak melihat Anda sebagai teman saya? Datang saja padaku jika kau butuh sesuatu masa depan. Selama itu dalam kekuatanku, aku tidak akan mengatakan tidak. Kamu mengatakan ini sendiri, saya akan kembali beristirahat sekarang. Benar, karena kita berteman, kamu harus memanggilku apa? Tanya Julia nakal. Nona Jules, Julia menatap David dan mengeluarkan suara bertanya. Jules, kembalilah beristirahat sekarang. Itu lebih seperti itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 410. Setelah Julia mengatakan itu, dia pergi sambil tersenyum. David tinggal di lab sendirian. Dia melihat perangkat di depannya. Saat ini, indeks keamanan Dark Cape telah meningkat secara eksponensial. David melirik ke panel sistem. Poin mewahnya telah mencapai 5.200 poin. Jika dia memperoleh 4.800 poin lagi, dia bisa terus meningkatkan fisiknya. Begitu fisiknya membaik, dia juga akan memasuki alam berikutnya, yaitu alam penjaga legendaris. Pada saat itu, dia seharusnya tidak terlalu lemah sehingga dia tidak bisa melawan Mason, bukan? David berbalik dan meninggalkan lab sebelum memasuki aula. 3 wakil kapten, Rory, dan lebih dari selusin anggota tingkat menengah api merah sedang berpesta di aula. Mereka mengeluarkan sampahnya untuk merayakannya. David pergi ke kursi utama dan duduk. Orang-orang di bawahnya semua berhenti sekaligus. Killer, seru David. Ya, Kapten, kita harus memperkuat pertahanan lab. Kirim orang-orang kami yang paling dapat diandalkan untuk menjaganya. Mulai hari ini dan seterusnya, Dark Cape akan bebas dari kendala 2 kerajaan. Ya, Kapten, jawab Killer keras. Pada saat ini, dia juga sangat bersemangat. Dia mendapatkan banyak teman selama waktunya di Tanah Kekacauan, yang melebihi 10 tahun. Pada saat yang sama, dia juga menyaksikan kematian mereka secara langsung.
Keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah untuk membalaskan dendam orang tuanya dan kemudian menemukan tempat untuk tinggal bersama saudara-saudaranya dalam kematian yang telah mengikutinya selama ini. Kedua keinginan sekarang telah terpenuhi. Dark Cape tidak lagi takut dengan ancaman Falconia. Ditambah lagi, anak buahnya juga bisa menikah dan punya anak di sini, sambil menjalani kehidupan yang baik. Semua orang yang hadir adalah elit Api Merah. Di masa depan, Api Merah akan tumbuh selangkah demi selangkah dan Anda juga akan menjadi inti dari Api Merah. Meskipun Anda tidak perlu keluar untuk tampil, tugas dan Anda akan memiliki kehidupan yang stabil, saya harap Anda tidak menyia-nyiakan seni bela diri Anda. Kedepan, pencak silat akan bertahap sejahtera, jadi saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan membawa kami ke kejayaan yang lebih besar. Ya, Kapten, kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Selusin orang menjawab bersama. Baiklah. Bersenang-senanglah. 2 hari kemudian, David meninggalkan Dark Cape secara diam-diam bersama Julia. Setelah 1 hari, David dan Julia kembali ke ibu kota. Setelah mengirim Julia kembali, David menelepon Celia dan menyuruhnya menunggu di rumah karena dia akan tiba sebentar lagi. Anggota keluarga Celia semuanya ada di rumah hari ini dan mereka tidak pergi kemana-mana. Itu karena David memberitahu Celia terlebih dahulu bahwa dia akan datang ke ibu kota hari ini. Maka, keluarga beranggotakan 3 orang itu ada di rumah menunggu David. Mindy dan John telah mengawasi Islip Capital sejak mereka mengetahui bahwa David adalah bosnya. Di belakangnya, semakin banyak mereka belajar tentang ibu kota Liga Timur, semakin terkejut mereka. Jumlah perusahaan yang akan diinvestasikan oleh Islip Capital setiap hari bertambah dengan gila-gilaan. Penilaian dunia luar terhadap Islip Capital juga berubah setiap hari. Sekarang, itu mendekati nilai pasar 2 triliun. Beautylist juga semakin besar dengan bantuan Islip Capitals. Dalam waktu kurang dari sebulan, nilai pasar mereka telah berlipat ganda. Mereka sekarang telah membuka ratusan toko dan mereka juga mulai merambah ke kota-kota di sekitar ibu kota. David bukan lagi bocah malang yang diremehkan Mindy. Dia tampaknya telah menjadi bujangan yang sangat memenuhi syarat yang akan dilayani dengan hati-hati oleh Mindy dan dia. Suami, setelah mengetahui bahwa David akan datang, keduanya bahkan tidak pergi bekerja. Mereka menunggu di rumah tetapi tidak berani meminta putri mereka untuk mendesak David agar datang lebih cepat. Inilah perbedaan perlakuan yang ditimbulkan oleh perubahan status. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.